Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai Kingdom Protista. Apakah adik-adik di sini pernah mendengar dan membaca tentang Kingdom Protista? Jadi, Kingdom Protista ini itu termasuk ke dalam 3 kingdom pertama, yaitu diambil dari Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia yang bersel satu. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Sebelum kita masuk ke Kingdom Protista, maka kita harus tahu terlebih dahulu Kingdom Protista itu sendiri. Kingdom Protista itu sendiri itu merupakan kelompok organisme eukariotik dan yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Nah, anggota dari Kingdom Protista ini itu memiliki kemiripan ciri dengan tumbuhan, hewan, ataupun jamur. Nah, Kingdom memiliki ciri-ciri umumnya itu yang pertama uniseluler dan multiseluler. Nah, bila uniseluler atau makhluk hidup yang bersel satu. Nah, ini tuh khususnya ada pada protista mirip jamur, protista mirip hewan atau protozoa, dan sebagian lagi itu pada protista mirip. Nah, kalau multiseluler ini itu kebanyakan ada pada ganggang atau alga yang berupa alga coklat juga alga hijau. Nah, yang kedua ini eukariotik. Nah, eukariotik ini yaitu di mana membran intinya itu ada. Sedangkan kebalikannya itu ya ada prokariotik. Nah, kalau prokariotik ini itu hanya ada pada merah. Jadi diingat ya, kalau eukariotik itu membran intinya ada. Kebalikannya prokariotik itu hanya dimiliki oleh Kingdom Monera saja. Nah, yang ketiga ini habitatnya. Nah, biasanya itu mereka ini tuh hidup di perairan, tempat yang lembab, dan kemudian juga bisa sebagai tubuh makhluk hidup di perairan maupun di tubuh manusia. Nah, kemudian itu cara hidupnya. Mana mereka ini ada yang fotoautotrof, heterotrof. Heterotrof ini ada yang saprofit, parasit, dan simbiosis. Nah, kalau fotoautotrof itu berarti dia ini seperti berfotosintesis ya. Kalau dia ini memiliki pigmen klorofil yang kebanyakan itu ada pada algae. Nah, kalau heterotrof ini belum bisa berupa saprofit. Nah, saprofit ini tuh kebanyakan ada pada algae, ada pada protista mirip jamur. Nah, saprofit itu sendiri merupakan organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme yang telah mati. Nah, ada juga yang parasit. Parasit ini tuh menumpang pada organisme lain. Nah, biasanya ini tuh ada pada protista mirip hewan. Sedangkan simbiosis, nah simbiosis ini tuh makhluk hidupnya itu bersama dengan makhluk hidup yang lain. Nah, simbiosis ini tuh biasanya bersimbiosis dengan jamur yang termasuk Ascomycota. Nah, Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, jadi simbiosis ini tuh antara alga hijau atau biru. Nah, dengan jamur Basidiomycota akan membentuk lisens atau lumut kerak. Nah, yang terakhir itu reproduksinya. Nah, reproduksinya itu terjadi ada yang melalui aseksual atau vegetatif dan seksual generatif. Kalau secara aseksual atau vegetatif ini tuh dengan cara membelah diri seperti yang biasanya itu dilakukan oleh protozoa. Kemudian itu fragmentasi.
kalau fragmentasi ini itu biasanya dilakukan oleh alga yang bentuknya seperti filamen atau benang, dan yang terakhir itu pembentukan spora atau zoospora. Nah, pembentukan zoospora ini tuh biasanya itu dilakukan pun protista mirip jamur. Nah, yang selanjutnya itu yang selanjutnya itu reproduksi secara seksual. Nah, kalau reproduksi secara seksual ini tuh dengan yang pertama itu dengan konjugasi. Nah, konjugasi ini tuh biasanya dilakukan oleh paramecium. Nah, paramecium ini tuh termasuk protozoa filum ciliata atau yang bergerak dengan silia atau bulu getar. Nah, kemudian dengan peleburan gamet yang bisa dari isogami, oogami, dan singgami. Nah, di sini itu ada yang tahu tidak apa itu oogami, isogami, dan singgami. Nah, kalau oogami itu adalah gamet betina yang lebih besar daripada gamet jantan. Nah, di mana itu biasanya gamet betina itu tidak bisa bergerak, sedangkan gamet jantannya itu dapat bergerak. Sedangkan isogami itu artinya sama. Nah, jadi antara gamet jantan dan gamet betina itu biasanya itu sama-sama besar. Sedangkan singgami itu artinya itu gamet yang memiliki ukuran yang sama, tetapi antara keduanya itu tuh memiliki ciri-ciri yang berbeda. Di sini itu kingdom protista ini hanya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu protista mirip jamur, yang kedua itu protista mirip hewan atau protozoa, yang ketiga itu protista mirip tumbuhan atau algae. Nah, baik, yang pertama itu protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya itu dari organisme lain dengan cara mengurai atau menelan makanan. Nah, ciri-ciri dari protista mirip jamur itu yang sifat eukariotik, berarti dia ini memiliki inti sel. Nah, membran intinya itu ada. Yang kedua itu dia ini tidak memiliki klorofil. Biasanya kan klorofil itu kan adanya pada tumbuhan. Nah, yang ketiga itu dapat menghasilkan spora. Yang keempat itu bersifat, yaitu memperoleh makanannya dari organisme lain. Yang kelima itu hidupnya itu sebagai parasit atau pengurai dengan mengeluarkan enzim. Nah, ciri-ciri dari protista mirip jamur di atas ini memang cukup mirip dengan jamur. Nah, namun organisme ini tuh tidak dikelompokkan ke dalam kingdom fungi. Struktur tubuhnya, cara reproduksinya berbeda dengan kelompok fungi, dan dinding selnya juga bukan terdiri dari zat kitin, tetapi ada yang terdiri dari selulosa dan ada juga yang tidak mempunyai dinding sel, serta adanya perbedaan lainnya. Nah, itulah kenapa protista mirip jamur ini itu dipisahkan dari kingdom fungi, dan protista mirip jamur ini masuk ke dalam kingdom protista, yaitu protista mirip jamur tadi dulu ya. Nah, kalau protista mirip hewan ini itu protista yang menyerupai hewan ini itu di protozoa. Nah, protozoa ini itu berasal dari bahasa proto yang artinya mula-mula, dan zoon itu yang artinya hewan. Karena dia ini dahulunya itu dianggap sebagai organisme yang pertama kali terbentuk di bumi. Nah, protista
mirip hewan ini tuh memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama itu merupakan protista uniseluler, berarti dua itu berukuran mikroskopis antara 3 sampai 1000 mikron. Nah, dia ini termasuk organisme eukariotik, berarti ada membran intinya. Nah, umumnya dia ini memiliki alat gerak berupa flagela atau bulu cambuk, silia yaitu rambut getar, dan pseudopodium itu kaki semu. Selain itu, umumnya selnya itu terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan vakuola. Nah, sebagian dari protista ini itu bersifat heterotrof. Berarti dia ini kalau heterotrof tadi kan dia ini makan sisa makhluk hidup mati ya. Selanjutnya dia ini hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Dan habitatnya ini ada yang di air laut, air tawar, tempat lembab, dan dalam tubuh hewan sebagai parasit, yaitu yang merugikan bagi tubuh yang ditumpanginya. Dan yang terakhir itu protista mirip tumbuhan atau algae. Nah, golong dalam protista mirip tumbuhan ini itu biasanya hidup bebas di lingkungan berair atau akuatik, dan dia ini ada juga yang hidup di organisme lain atau endofit. Nah, dan ada juga yang hidup menempel pada tumbuhan lain atau epifit. Nah, belum. Nah, dan ulang. Nah, yang kedua ini protista mirip hewan. Nah, protista mirip hewan ini dikenal dengan sebutan protozoa. Nah, protozoa itu berasal dari bahasa proto atau mula yang arti, dan zoon artinya hewan. Karena dia ini dahulunya itu dianggap sebagai organisme yang pertama kali terbentuk di bumi. Nah, protista mirip hewan ini itu dahulunya itu masuk ke dalam kingdom Animalia. Nah, tetapi kemudian dipisahkan masuk ke dalam kingdom protista mirip hewan karena ada jumlah sel, karakteristik sifat sel yang saling bercampur antara Animalia dan Plantae, dan kelengkapan sistem tubuhnya ini tuh tidak memadai. Makanya protista mirip hewan ini tuh dipisahkan dari kingdom Animalia dan menjadi masuk ke dalam kingdom protista. Nah, kingdom protista mirip hewan beberapa ciri. Yang pertama itu merupakan protista uniseluler, berarti dia ini bersel satu. Nah, yang kedua itu berukuran mikroskopis antara 3 sampai 1000 mikron. Terus dia ini termasuk organisme eukariotik. Nah, eukariotik ini berarti ada membran intinya. Yang keempat itu umumnya dia ini memiliki flagela atau bulu cambuk, silia atau rambut getar, dan pseudopodium yaitu kaki semu. Nah, yang kelima, umumnya ini selnya itu terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan vakuola. Nah, sebagian besar protista mirip hewan ini tuh bersifat heterotrof. Hidupnya itu bebas dan parasit. Kalau saprofit itu organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme yang telah mati, sedangkan dia sebagai parasit itu menumpang pada organisme lain. Nah,
Habitatnya itu ada yang di air laut, air tawar, tempat-tempat lembab, dan dalam tubuh hewan. Nah, yang dalam tubuh hewan ini dia itu bersifat parasit ikan. Selanjutnya itu yang ketiga ini protista mirip tumbuhan atau algae. Nah, organisme yang tergolong dalam protista mirip tumbuhan ini itu biasanya hidup bebas di lingkungan berair atau akuatik, tetapi juga ada yang hidup di organisme lain atau endofit, dan ada juga yang hidup menempel pada tumbuhan lain atau epifit. Nah, kita mirip tumbuhan ini itu dulunya itu masuk ke dalam kingdom Plantae. Kemudian dia ini dikeluarkan dan masuk ke dalam kingdom Protista itu karena Protista mirip jamur mirip tumbuhan ini itu tidak memiliki batang, daun, dan akar yang sesungguhnya. Itulah mengapa Protista tidak dipisahkan dari kingdom Plantae. Nah, Protista mirip tumbuhan ini tuh memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu tubuhnya itu uniseluler atau bersel satu dan multiseluler. Yang kedua itu hidupnya itu soliter atau berkoloni dengan membentuk filamen atau benang atau berbentuk talu. Ketiga itu belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat itu memiliki zat-zat fotosintetik sehingga bersifat fotoautotrof. Nah, yang kelima itu bereproduksi secara seksual atau generatif melalui gametogami, baik dia secara isogami maupun anisogami. Nah, sedangkan reproduksi secara aseksualnya itu dengan pembelahan biner dan pembentukan spora. Nah, baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan ini, apabila kalian belum ada yang paham atau yang ada ingin yang bertanya, dipersilahkan. Nah, setelah itu Ibu akan kasih tugas. Di sini itu kalian membuat ciri-ciri umum kingdom Protista, baik itu Protista mirip jamur, Protista mirip hewan, dan Protista mirip tumbuhan berdasarkan pengamatan kalian. Tulis di kertas dan dikumpulkan. Baiklah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Apabila Ibu ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, baiklah, inilah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.